Shalom dan selamat sore ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pada sore hari ini kembali kita akan melakukan ibadah PKP secara online. Firman Tuhan pada sore hari ini akan dilayani oleh Ibu Diaken Esther Paliama. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah akan kita awali dengan menyanyikan himne Pelkat PKP bait 1 sampai dengan 3. Mari ibu-ibu kita bangkit berdiri. Silakan duduk, kita masuk dalam saat teduh.
Proses pemilihan pengurus Pelkat PKP telah selesai dan para calon pengurus telah terpilih. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena tuntunannya. Memaknai panggilan Tuhan dalam karya layan sebagai pengurus Pelkat PKP, kita akan belajar bersama dari kisah seorang hakim bernama Yefta. Mari kita siapkan hati dalam saat teduh. Kaum ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari berdiri dan memuji namanya yang kudus, mengawali persekutuan kita di sore hari ini dengan menyanyikan pujian dari GB 22, Besar dan Ajaib. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kembali kami menghadap hadirat-Mu yang kudus, mengucapkan puji syukur untuk segala berkat kehidupan yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami, selaku ibu-ibu PKP GPIB Pancoran Rahmat. Kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami dalam pikiran, sikap, maupun perilaku kami yang menyakiti sesama dan menyakiti Engkau. Kami mohon Engkau melayakkan kami untuk dapat hadir di hadirat-Mu yang kudus. Berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhir. Berkati juga Ibu Esther Paliama yang akan membawakan firman dan hamba sebagai liturgos. Kiranya hikmat-Mu tercurah atas kami dan semua ibu-ibu PKP GPIB Pancoran Rahmat dimanapun kami berada dalam tugas dan pelayanan kami masing-masing. Kiranya ibadah ini membawa berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Amin. Ibu-ibu, kita akan membaca Mazmur pujian dari kitab Mazmur pasal 106 ayat 1 sampai dengan 5. Saya akan membaca untuk kalimat yang tertulis ke dalam, dan ibu-ibu akan membaca kalimat yang tertulis keluar. Mazmur 106 ayat 1 sampai dengan 5. Kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan? Memperdengarkan segala pujian kepadanya. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan,
demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu. supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Kita akan merespon dengan menyanyikan dari GB 55 ayat 1 dan 2. Taburkan firman-Mu ya Tuhan. Shalom ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pembacaan Alkitab sore hari ini terambil dari kitab Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 11. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga yang mulia, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami untuk kami mengerti akan firman-Mu. Hadirlah di sini ya Bapa, kami sedia mendengarkan firman-Mu. Ampuni salah dan dosa kami Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdiri dan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 11. Yang menyatakan, adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob.
Kata mereka kepada Yefta, "Mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon." Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak?" Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead." Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, "Jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu." Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu." Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan kita kali ini adalah kisah tentang salah satu hakim yang menjadi pemimpin pada masa hakim-hakim. Latar belakang dari bacaan ini adalah penindasan Bani Amon terhadap Israel selama kurang lebih 18 tahun. Ini bisa kita baca dari Hakim-Hakim 10 ayat 6 sampai 18. Pola ini adalah pola yang terus berlangsung. Ketika orang Israel hidup tidak setia kepada Tuhan, maka Tuhan mengizinkan mereka ditindas oleh bangsa asing yang ada di sekitar mereka. Lalu mereka berteriak dan berseru pada Tuhan, dan Tuhan membangkitkan seorang pembebas bagi mereka. Dalam bacaan kita ini adalah ketika bangsa Israel berhadapan dengan Bani Amon. Yang menarik bahwa dalam Hakim-Hakim 10 ayat 6 sampai 18, semula Allah menolak untuk menolong mereka karena tindakan berulang orang Israel yang tidak setia. Tetapi ketika umat bertobat, mereka menjauhkan praktek penyembahan berhala yang mereka jalani. Maka dicatat dalam Hakim-Hakim 10 ayat 16 dikatakan, "Dan mereka menjauhkan para allah asing dari tengah-tengah mereka, lalu mereka beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesusahan mereka." Kalau kita perhatikan, ketika ada pertobatan, ketika ada upaya untuk mengakui dosa, dan mereka bertobat, berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan pun akhirnya mau menolong mereka. Di sini kita belajar, sebelum masuk dalam pembacaan kita, bahwa Allah adalah Allah yang tidak bisa dipermainkan. Allah adalah Allah yang mengasihi. Allah adalah Allah yang mengampuni. Tetapi Allah bukanlah Allah yang bisa diperlakukan seenaknya. Kalau butuh dicari, kalau tidak butuh ditinggalkan. Allah izinkan mereka menderita supaya mereka menyadari akan dosa mereka. Dan dalam bacaan kita, Tuhan memakai seorang yang bernama Yefta. Siapa Yefta? Dia adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Dalam pasal 11, Yefta adalah anak dari seorang yang bernama Gilead, dari Bani Gilead. Gilead adalah termasuk pada suku Manase yang tinggal di sebelah timur Sungai Yordan. Yefta adalah seorang pahlawan, seorang yang gagah perkasa, seorang yang pemberani. Tapi persoalannya, Yefta adalah anak Gilead dengan seorang perempuan sundal. Yang dalam tradisi Yahudi, anak seorang perempuan sundal tidak bisa menjadi calon pemimpin.
Yefta terusir dari keluarganya, dan untuk bertahan hidup, dia melanglang buana di tanah Tob dan hidup sebagai petualang. Tetapi dalam bacaan kita ini, Tuhan memakai Yefta untuk bisa membebaskan orang Israel dari Bani Amun. Sebagai catatan awal bahwa Tuhan bisa memakai siapapun untuk menjadi alat di tangannya. Tuhan bisa memakai siapapun untuk bisa menolong umatnya. Tuhan bisa memakai siapapun untuk dia pakai dalam rencananya. Dan kita melihat Tuhan memakai Yefta. Lalu kalau kita baca di ayat selanjutnya, di ayat 5 dan 6, para tua-tua Israel datang minta kepada Yefta untuk berperang melawan Bani Amun. Mereka melihat potensi yang ada pada Yefta, yang dipercaya bisa membuat Bani Amun mundur dari mereka. Yefta akan bisa memimpin mereka menghadapi Bani Amun. Saat itu Israel masih terdiri dari suku-suku. Mereka masih tinggal di tanah pusaka masing-masing. Mereka masih terpisah-pisah, belum menjadi satu bangsa yang menjadi satu kesatuan. Mereka belum terikat sebagai satu kesatuan seperti berada di dalam pimpinan Daud. Sehingga mereka sangat mudah dipecah kekuatannya oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Jadi, hal pertama yang kita bisa belajar dari perikop ini, bahwa ketika Tuhan mau memakai seseorang, maka dia bisa memakai siapapun sesuai dengan rencananya. Tidak peduli bagaimana dia, latar belakang apapun, ketika mau dipakai Tuhan, Tuhan akan memakainya. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, walaupun Yefta mengalami tindakan yang menyakitkan yang dilakukan oleh saudara-saudara tirinya, tetapi Yefta mau kembali ke Gilead bersama-sama para tua-tua untuk melawan Bani Amun. Mungkin ada yang berpikir karena dia ditawarkan menjadi pemimpin kaum Gilead. Tapi Yefta tidak melihat dirinya sebagai orang yang dengan kekuatannya bisa melawan Bani Amun. Ini kita bisa baca di ayat 9. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, "Jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amun, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu." Artinya Yefta menyadari bahwa ketika dia berperang dengan Bani Amun, maka dia akan ditolong oleh Tuhan. Tuhanlah yang menyerahkan Bani Amun, bukan karena Yefta yang bisa, Yefta yang hebat, tetapi karena Tuhan yang menyerahkan Bani Amun kepada mereka. Hal kedua yang kita belajar, kendati Yefta punya kekurangan, dia anak seorang perempuan sundal, pernah hidup dalam dunia yang keras, tapi dia punya sisi positif. Dia punya potensi sebagai seorang pemimpin. Dia punya potensi bukan hanya karismanya, tapi kekuatannya. Dan yang paling penting, kepercayaannya bahwa Tuhanlah yang akan memberikan kemenangan pada dia. Tuhan memilih seseorang sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Dan orang yang dipilih Tuhan, walaupun dia punya keterbatasan, tapi dia tetap punya potensi. Kemampuan yang bisa dipakai untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan. Belajar dari pembacaan ini, kita melihat bahwa yang pertama, Tuhan bisa pakai siapa saja sesuai dengan rencananya. Termasuk kalau saat ini pemilihan pengurus PKP sudah selesai, ibu-ibu yang saat ini terpilih menjadi pengurus PKP, Tuhan yang telah memilih ibu-ibu sesuai dengan rencananya. Yang kedua, setiap orang punya potensi, kemampuan yang bisa dipakai untuk dapat melakukan pekerjaan Tuhan di tengah kehidupannya. Kita juga percaya bahwa ibu-ibu yang telah terpilih menjadi pengurus PKP akan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan pelayanan di tengah jemaat GBIB Pancoran Rahmat, karena Tuhan yang memampukannya. Yang ketiga, Yefta punya kebesaran hati. Meskipun sudah diperlakukan tidak adil, dia mau kembali ke Gilead.
Dia tidak sakit hati dan membalas kepada saudara-saudaranya, tapi dia menyerahkan semuanya pada Tuhan. Kita bisa baca dalam ayat 11. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Ibu-ibu yang telah terpilih sebagai pengurus PKP, juga ibu-ibu semua, mari serahkan semua persoalan dalam kehidupan kita. Serahkan diri dan karya layan kita hanya kepada Tuhan. Yang keempat, dalam hal keluarga. Kita bisa lihat di ayat 2, Yefta mengalami diskriminasi. Saudara-saudara tirinya tidak menghargai dia. Sesuatu yang bisa terjadi dalam hidup kita, di mana satu dengan yang lain bisa saling bersaing. Belajar dari pembacaan ini, kita perlu menanamkan nilai-nilai moral seperti menghargai orang lain, menghargai setiap anggota keluarga, menghargai siapapun dengan tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Mari belajar dari kehidupan Yefta. Tuhan yang memilih, serahkan dirimu kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sebagai jawaban akan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Pujian Gita Bakti 225. Dari semula telah Kau tetapkan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur senantiasa kepadamu atas segala berkat yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar dari Yefta untuk menyerahkan semua hal dalam kehidupan kami kepadamu. Kami berdoa untuk ibu-ibu PKP Jemaat Pancoran Rahmat Depok. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami dalam tugas kami masing-masing. Sebagai istri, sebagai ibu, sebagai pekerja, biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami menerjemahkan setiap firman dalam kehidupan kami. Berkati seluruh pergumulan dalam kehidupan kami. Kami juga teringat akan ibu-ibu yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Biar Engkau yang memberikan kesembuhan, Engkau yang memberikan kekuatan dan memulihkan mereka. Kami juga berdoa untuk pengurus PKP, berkati Ibu Gladys dan teman-teman dalam setiap pelayanannya. Berkati juga pengurus baru yang telah terpilih. Biarlah Engkau yang memampukan mereka, para pengurus baru dalam menjalankan tugas dan pelayanannya ke depan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pengurus ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Ibu Grace yang telah menjadi liturgos, biarlah Bapa yang memberkatinya dalam setiap pelayanannya, dalam seluruh kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Doa ini kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita melalui pemberian sukarela. Alkitab dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita akan menyanyikan dari KJ 450, bait pertama sebelum memberikan persembahan, dan bait kelima setelah kita memberikan persembahan. Mari kita bangkit berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kembali kami berdoa dan mengucap syukur akan kesempatan kami memberi persembahan di sore hari ini. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati juga tangan-tangan yang mengelolanya. Engkau kiranya melimpahkan hikmat yang daripada-Mu. Berkati juga ibu-ibu PKP GPB Pancoran yang telah memberikan persembahan ini. Pakailah kami juga menjadi saluran berkat bagi sesama dan alat di tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kembali masuk dalam kehidupan kita, menjadi pribadi yang siap sedia dipakai Tuhan dalam rencananya, dan serahkan diri kita hanya kepada Tuhan. Mari kita kidungkan pujian dari Kitab Bakti 277 bait 1 dan 2.
terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkan hati dan pikiran kita pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian, menyertai ibu-ibu semua dari sekarang sampai selama-lamanya.